Halo teman-teman, perkenalkan aku Asrimir Sagutom dengan NIM A1C223028 dari kelompok 6. Apa itu teori behavioristik? Teori belajar behavioristik itu adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gaget dan Milner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, aliran ini menekankan akan terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil dari belajar. Menurut Trondike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut dengan stimulus dan respon. Trondike menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah. Dalam penyelidikannya tentang proses belajar, pelajar harus diberi persoalan. Nah, dalam hal ini, Trondike melakukan eksperimen dengan sebuah puzzle box. Dalam eksperimen yang ia lakukan adalah dengan seekor kucing yang telah dimasukkan ke dalam sangkar tertutup, yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis bila knop di dalam sangkar disentuh. Untuk ciri-cirinya sendiri yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik, mementingkan peran reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu, mementingkan pembentukan kebiasaan, dan dalam pemecahan problem, ciri khasnya trial and error. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Untuk kelebihannya yaitu muncul pada guru sebagai pendidik, yakni guru akan mengembangkan kebiasaan untuk menjadi teliti dan peka selama proses belajar dan mengajar. Guru pun cenderung mendorong murid untuk belajar secara mandiri, tetapi selalu siap membantu ketika murid mengalami kesulitan. Fleksibilitas dalam mengganti materi pengajaran atau stimulus menjadi suatu pendekatan yang digunakan untuk memastikan murid menerima materi dengan baik atau respon. Kemudian kelemahannya yaitu, contohnya, yakni tidak semua mata pelajaran dapat mengadopsi teori belajar behavioristik ini. Selain itu, guru diwajibkan untuk merancang materi pembelajaran yang sudah tersedia. Murid lebih cenderung dipandu untuk berpikir secara linear dan konvergen, kurang mendukung kreativitas, serta ditempatkan sebagai murid yang pasif. Dalam dinamika belajar mengajar kurang, peran murid terbatas pada mendengar dan menghafal informasi yang telah disampaikan. Oleh sebab itu, dukungan atau motivasi eksternal sangat dibutuhkan oleh murid. Sebab, murid sangat tergantung pada bimbingan dan arahan dari guru. Nah, itu dia teman-teman sedikit penjelasan terkait teori belajar behavioristik. Semoga membantu ya. Bye-bye.